Nah, pada video kali ini saya ingin membahas satu saham, di mana sebelum itu kita lihat dulu artikel berikut ini yang saya kutip dari emitennews.com dengan judul PBSA sepakat bagi dividen, yield capai 12,44%. Artikel ini ditulis pada tanggal 16 Juni tahun 2025. Detailnya berikut. Emiten Paramita Bangun Sarana atau PBSA mengganjar pemegang sahamnya dengan dividen tunai menarik, menyusul pertumbuhan kinerja keuangan yang moncer melesat signifikan sepanjang tahun buku 2024. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada hari Jumat 13 Juni tahun 2025, PBSA menyetujui pembagian dividen sebesar 165 miliar atau setara 55 per saham. Jumlah tersebut setara sekitar 76,75% dari laba bersih 2024. Seperti diketahui, PBSA pada tahun 2024 membukukan laba bersih sebesar 215 miliar atau naik 11,57% secara year on year dari 192,74 miliar pada tahun 2023. Sedangkan pendapatan tahun 2024 sebesar 1.154 miliar atau naik 101% secara year on year dari 572 miliar pada tahun 2023. PBSA pada opening perdagangan sesi 1 hari ini pada hari Senin 16 Juni tahun 2025 di level 442, dividen tersebut memberikan dividen yield paling jumbo, yakni nilainya berkisar 12,44% termasuk yang tertinggi di sektor konstruksi pada bulan ini. Adapun jadwal resmi pembagian dividen akan diumumkan kemudian. Investor disarankan memantau keterbukaan informasi bursa untuk mencermati tanggal penting seperti cum-date dan tanggal pembayaran. Begitupun, investor dihimbau untuk juga memperhatikan resiko investasi sebelum membuat keputusan transaksi. Kita lihat sekilas terkait informasi sahamnya. PBSA selama tahun 2025 harga sahamnya masih naik 18,38% dan dalam 5 tahun terakhir harganya masih naik 16,8%. Seperti artikel tadi bisa kita lihat di sini untuk detail dari pencapaian laba perusahaan. Di tahun 2024 labanya 215 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebanyak 193 miliar. Tapi sayangnya pada Q1 tahun 2025 labanya sedikit mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Kita lihat datanya dengan lebih panjang lagi. Membandingkan kinerja laba di tahun 2024 dengan angka 215 dengan kinerja laba pada beberapa tahun sebelumnya. Bisa kamu lihat di sini, kinerja laba di tahun 2024 merupakan kinerja tertinggi setidaknya sejak tahun 2016. Kamu bisa lihat untuk labanya 124 di tahun 2016, turun menjadi 97, turun lagi menjadi 44 miliar di tahun 2018, turun lagi menjadi 13 miliar, naik menjadi 43 miliar, 84 miliar, 134 miliar, 193 miliar, 215 miliar. Tapi sebagai informasi, pada tahun 2024, laba tersebut untuk laba setahunnya didongkrak oleh pendapatan pada Q3 dan Q4 yang mengalami kenaikan sangat signifikan. Nah, itu artinya di tahun 2025 meskipun labanya hanya turun sedikit dibandingkan Q1 tahun 2024, tapi jika disetahunkan, maka pencapaian labanya hanya 103 berdasarkan data di Q1 tahun 2025. Untuk itu, poin pertama, jika kamu ingin mengejar dividen dari saham ini, pastikan kamu mempertimbangkan resikonya juga. Dalam hal ini, apakah kinerja laba di Q3 dan Q4 tahun 2025 bisa sebaik di tahun 2024? Karena ingat, jika kinerjanya ternyata menurun dengan signifikan, itu artinya potensi dividen di tahun depan kemungkinan besar akan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Tapi ingat, ini hanya merupakan pendapat pribadi saja. Untuk pengambilan keputusan, pastikan kamu telah menganalisa dan yakin secara pribadi sebelum melakukan pembelian ataupun penjualan. Kita lihat untuk rasio keuangannya, gross profit margin 22% dengan net profit margin 9,2%. Angka net profit marginnya tidak terlalu menarik dengan nominal 9,2%. Secara persentase net income-nya quarter year on year growth turun 4,05%. Nah, ini menarik. Dividen yield di tahun 2024 memiliki angka 2,97%, tapi di tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan. Coba kita lihat dari sisi historical pembagian dividen perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan datanya. Di tahun 2024,
dividen yang dibagikan Rp13 per lembar saham. Itu artinya, jika kita bagi angka 13 dengan harga saham saat video ini dibuat, maka dividen yieldnya memang hanya 2,96% saja. Sedangkan di tahun 2025, jika dividennya 55 per lembar saham dan kita bagi dengan harga sahamnya, maka akan diperoleh dividen yield sekitar 12,5%. Itu merupakan hal yang membuat banyak orang cukup tertarik dengan saham ini, khususnya dari sisi dividen, karena membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Tapi jika kita melihat dari data historis, sebenarnya angka dividen per share saham ini cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pernah membagikan Rp80 per lembar saham, tapi pernah juga membagikan Rp13 per lembar saham. Itu artinya jika kamu memang mencari dividen dari saham ini, pastikan kamu mempertimbangkan juga potensi resiko yang siap kamu harus hadapi. Dari sisi harga saham, kita lihat untuk data historinya. Nah, berhubung saham ini belum bisa kita kategorikan sebagai saham yang sudah cukup lama di bursa, dalam artian sudah di atas 15 tahun, jadi data yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Dari sisi harga sahamnya, dulunya harga saham sempat di atas angka 800, tapi kini di angka 400-an rupiah saja. Sebagai informasi, pada tahun 2019 harga sahamnya bahkan pernah turun hingga di bawah angka 200 rupiah. Dari sisi PBV, mari coba kita lihat secara sekilas. PBV-nya 1,64 kali, yang artinya sudah diperdagangkan di atas modal per lembar sahamnya. Bahkan rata-rata PBV adalah 2,06 kali. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah dengan kondisi seperti ini, saham PBSA ini menarik dengan PBV 1,6 kali? Jika kita bandingkan dengan saham-saham besar lainnya yang menghasilkan laba triliunan rupiah dalam waktu 3 bulan saja di Q1 tahun 2025, dan di sisi yang lain memiliki PBV yang lebih rendah dari 1,64 kali. Perlu diingat, untuk dividen yield yang besar biasanya akan berdampak kepada penurunan harga saham saat ex-date-nya. Meski begitu, tidak semua saham akan mengalami hal tersebut. Terbukti dari beberapa saham yang pernah saya bahas sebelumnya, ada juga yang ternyata pada saat ex-date, pemegang sahamnya masih memperoleh keuntungan jika mereka membeli pada harga yang relatif lebih rendah dari harga saat ex-date-nya. Nah, coba kita lihat untuk saham ini, PBSA. Kita lihat dari harga 1 tahun terakhir. Jika kamu lihat sejak tahun 2025, sebenarnya harga sahamnya sudah mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa periode terakhir. Itu artinya hal ini harus kamu pertimbangkan untuk mengantisipasi penurunan harga saham saat ex-date-nya nanti. Berhubung dividennya cukup besar dengan angka 55 per lembar saham. Katakanlah kita menggunakan angka 438. 438 kita kurangi dengan nominal 55 per lembar saham. Bisa turun hingga Rp383 per lembar saham jika menggunakan harga saat video ini dibuat. Tentu kita tidak tahu harga saham pada saat ex-date-nya nanti di angka berapa, sehingga kita harus menunggu untuk pergerakan harga selanjutnya. Yang mau saya tekankan di sini adalah pastikan kamu memiliki mitigasi risiko jika memang tertarik dengan saham ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, dari sisi labanya mengalami penurunan di Q1 tahun 2025 dengan nominal yang bisa dikatakan cukup rendah jika dibandingkan dengan saham-saham besar lainnya. Dari aspek probabilitas, mari kita lihat sejak 5 tahun terakhir ini probabilitasnya cukup baik dengan angka 80%. Tapi di bulan Juni sendiri biasanya turun. Baru di tahun 2025 harga sahamnya mengalami kenaikan hingga video ini dibuat pada tanggal 16 Juni tahun 2025. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah PBSA ini menarik untuk dikoleksi khususnya dari sisi dividen? Pastikan kamu mempertimbangkan matang-matang dan jangan sampai hanya tergiur karena dividen, tapi pada akhirnya nanti mengalami floating loss juga. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS, di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan, ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, penyebab dividen trap, dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap. Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya, di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yieldnya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka
dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua, tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan. Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan, pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya. Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yieldnya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah, misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah, apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai. Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik, seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan, agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini, apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik. Ini mengikuti dengan poin kedua, di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat exit, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya, apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat
RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS H+1-nya, harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Bank ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%. Tapi ada sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil RUPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum RUPS, kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum RUPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya. Sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum RUPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil RUPS-nya. Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout rasio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik, karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya dana tara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu dana tara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout rasio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout rasio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya RUPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum RUPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan RUPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum RUPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah RUPS, ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah RUPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum RUPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum RUPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%. Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10%, ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu kumulitnya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yieldnya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10%, dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600.
Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik, membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah ex-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan. Tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data.